Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat Mubarak, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagak yang mati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagak yang mati Allah. Ada suatu pertanyaan, apakah siksa kubur itu nyata? Jawabannya dapat kita lihat dari salah satu riwayat Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW selesai dalam perang Badar, beliau Rasulullah SAW berkata kepada para pemuka Quraisy yang gugur di perang Badar tersebut. Mereka gugur, meninggal. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, ya, dan para sahabat sangat heran melihat kejadian tersebut. Dan salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah mereka akan mendengar apa yang kau ucapkan?" Dan Rasulullah SAW menjawab, mereka akan mendengar. Dan mereka mendengar lebih jelas apa yang saya ucapkan tersebut SAW dibandingkan kalian. Ya. Jadi siksa alam kubur ini nyata. Karena orang yang telah meninggal tersebut masih dapat merasakan, walaupun mereka tidak dapat merespons, karena mereka berada di dunia yang lain. Tetapi mereka dapat melihat, mereka dapat mendengar, dan mereka dapat merasakan, ya. Tapi mereka tidak dapat merespons, ya, karena sudah di cut off dari dunia ini, ya. Nah, siksa alam kubur ini nyata jadinya, ya. Jadi pada saat seorang yang telah meninggal itu ditinggalkan oleh keluarganya, kemudian hujan lebat, kemudian cuaca yang dingin, dia merasakan tersebut. Tidak bisa berbuat apa-apa, dan paling menakutkan adalah juga binatang-binatang mulai berdatangan, cacing, skorpion, kemudian ular, ya. Mereka mulai menggerogoti dagingnya, ya. Dan itu adalah sesuatu yang nyata, ya. Dan oleh sebab itu kita sering memberikan doa agar yang meninggal, baik kerabat kita maupun teman kita dan lain sebagainya, agar terhindar dari siksa kubur. Nah, di ayat yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, kita lihat bagaimana siksa kubur ini dibandingkan dengan siksa api neraka. Mari ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagak yang dirahmati Allah, kita membaca dan mengkaji ayat-ayat tersebut bersama-sama, insya Allah. Ya, insya Allah kita membaca ayat 51 hingga ayat ke-54 pada kesempatan kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul Azim. Ibu-ibu, bapak pengajian kalian yang mati Allah, kita mulai kajian kita insya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, ya. Pertama, wanufikha fis-sur, ya. Jadi trompet sangkakala ditiup. Nah, kalau minggu lalu kita membahas yang pertama, di mana setelah trompet sangkakala yang pertama itu semua makhluk hidup meninggal, ya. Di trompet sangkakala yang kedua itu apa yang terjadi? Faizahum min adzasi ila rabbihim yang silun, ya. Jadi kebangkitan mereka. Jadi trompet yang pertama semua meninggal, yang kedua
dibangkitkan ya. Nanti insya Allah di ayat berikutnya kita akan membahas kebangkitannya tersebut. Tapi di sini yang ini monufiqo fisur ya, jadi dalam bentuk pasif ya. Jadi tidak penting siapa yang meniupnya, walaupun kita tahu ya yang meniupnya adalah malaikat Israfil ya. Faiza pada saat mereka siapa mereka ini? Nah, di sini di ayat-ayat yang kita bahas minggu lalu dan minggu ini, ini merujuk kepada mereka yang menolak ajaran para rasul, ya, menolak dalam konteks Nabi Muhammad SAW, menolak ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu kaum jahiliyah Quraisy, ya. Ini mereka, dalam ayat yang kita bahas minggu lalu, mereka selalu berargumentasi, ya, tidak percaya pada hari akhir, tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak percaya pada kekuatan dan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka mengolok-olok, kapan hari akhir ini akan tiba? Kalau mau Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberi makan orang-orang yang miskin atau membutuhkan makanan tersebut. Mengapa harus kami yang memberikan makanan mereka? Ya, nah itulah mereka di sini merujuk pada orang-orang yang seperti tadi, orang-orang yang sombong tadi dan tidak mau mengikuti ajaran para rasul, baik dalam hal ini mengimani Allah Subhanahu Wa Taala maupun mengimani hari akhir. Jadi mereka ini minal ajdad, ya, faizahum minal ajdad, dan mereka ajdad ini di sini sebutkannya grave, ya, tapi di sini grave ini ajdad ini bukan kuburnya, disebutnya karena kubur itu tertutup, ya, di atasnya ditutup kan kalau kuburan itu, ya, tapi kalau ajdad itu terbuka, ya. Maka di sini digunakan kata yang ini karena pada saat itu sudah terbuka kuburannya, ya. Jadi pada saat yang trompet yang kedua itu, setelah trompet yang pertama memasuki trompet yang kedua, itu semua sudah hancur kan, dunia ya sudah hancur, alam semesta ini. Jadi kuburannya sudah terbuka, dan Al-Quran sangat precise di sini menggunakan kata asdas, ya, open grave sebetulnya istilahnya, ya. Mereka di dalam alam kuburnya, keluar dari alam kuburnya dalam keadaan hidup, ya, karena dihidupkan kembali, ila rabbihim, ya. Ingat di sini kita bayangkan, ya, Rob ini kita sering membahas, ya, Rob ini adalah Tuhan yang menusur kita, yang membimbing kita, yang memberikan makanan, menjaga kelangsungan hidup kita, itulah Rob, ya. Dan ini jadi bentuk feminin dari Allah, ya. Kalau Allah ini majestic, ya, di sini feminim, ya, Rabbihim, ya. Tetapi di sini maksudnya ada maksudnya menggunakan kata Rabbihim, tidak menggunakan ilallah, ya. Ingat, ya, beriman atau tidak beriman, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kelangsungan hidup mereka. Mereka tetap diberi nafas. Mereka tetap dijaga temperatur tubuhnya. Bayangkan, ya, mereka kalau temperatur tubuhnya tiba-tiba 100 derajat Celcius mungkin langsung meninggal, ya, tapi selalu dijaga sekitar 37 sekian derajat, ya, selalu terjaga pada saat kesehatan. Mereka tidak sadar itu, ya, dijaga oleh Rob ini, ya, yang menurture, Allah yang menurture ini. Dalam bahasa Indonesia di sini terjemahkannya seperti Tuhan, tidak apa-apa, ya. Tetapi lebih jelasnya ini adalah Tuhan yang sangat menurture kita, sangat yang membimbing kita, menjaga kelangsungan hidup kita, memberi makan kita, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau sepanjang hidup mereka ini menolak, mengingkari Allah, tiba-tiba mereka harus bertemu Allah. Bagaimana perasaan mereka? Malu tak terhingga. Ya, ibarat kita misalnya sering semoga kita dilindungi dari perilaku tersebut, ya, tapi seandainya kita sering membicarakan orang lain, sering mengingkari kebaikan orang lain, tiba-tiba kita bertemu mereka, ya, dipertemukan dengan mereka, ya, bersama-sama. Jadi kita malu, ya, itu. Demikian juga mereka di sini mengapa digunakan kata Robihim untuk memberikan kesan tersebut seperti itu, ya. Mereka sangat malu, mereka tidak mau bertemu karena sangat malu. Yang silun ini artinya di sini dalam keluar dari kuburnya, tapi sebetulnya dalam bahasa Inggris ini sebetulnya, ya, ada di sini, ya, hasten, tergesa secara cepat. Jadi para mufasir atau para penafsir Al-Quran, ya, menyebutkan bahwa yang silun ini arti pertamanya itu seperti bayi, ya, pada saat keluar dari rahim ibunya itu kan tertarik keluar gitu, ya, keluar, ya. Nah, jadi dipisahkan dari sesuatu, dari ibunya, ya, tadinya bersatu dengan ibunya terpisahkan, ya. Nah, sama ini juga
ditarik gitu ya, seolah-olah tertarik dipisahkan dari kuburannya untuk segera untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, hari perhitungan ya. Itu pertama kesannya. Yang kedua, para mufassir juga menyebutkan yang silun ini cepat, tadi dalam bahasa Inggrisnya hasten ya, cepat, langkah-langkah kecil dan cepat. Jadi ayo ayo cepat 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 seperti itu ya. Seperti itu. Jadi itu adalah ada kesannya yang silun ya. Dan kesan ketiga dari yang silun, Dr. Musa menyebutkan adalah yang silun ini banyak, ya banyak. Jadi di hari akhir itu kan banyak semua dikumpulkan, ya. Jadi dalam bahasa Inggris disebutkan throng of people, ya. Jadi orang ini banyak dari berbagai penjuru dikumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Malik Yaumiddin, kita sering menyebutkannya dalam setiap sholat kita ya, Malik Yaumiddin ini dia, ya. Kita dalam sholat meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Malik atau Raja dari hari akhir, dan memang seperti ini, kita semua dihadapkan kepada Allah. Ya, jadi itu tadi ya, ayat ke-51 yang ke-22, qalu, ya, jadi apa yang mereka katakan ya pada saat itu? Ya wailana, ya why ini, ya why, ya ini itu di sini woe to us atau celakalah kami. Tapi sebetulnya why ini berasal dari pit atau apa ya, seperti sumur yang paling dalam di neraka Jahanam ini ya, jadi paling dalam ya. Jadi saking mereka tidak maunya, saking mereka sadar akan apa namanya, apa yang akan mereka hadapi, sadar bahwa apa yang mereka hadapi itu adalah tidak baik, mereka lebih memilih dijerumuskan ke neraka yang paling dalam, sumber neraka yang paling dalam dengan api yang sangat ya. Jadi daripada saya harus menghadapi Allah untuk mempertanggungjawabkan kesalahan saya, lebih baik saya langsung saja dijerumuskan kepada neraka Jahanam ya. Jadi saking takutnya menghadapi itu, jadi ya wailana ya. Jadi istilah ini asalnya dari situ, ya wailana man ba'asana, siapa yang membangkitkan aku? Membangkitkan? Ya, membangkitkan ya. Ba'asana, ya, raise us here ya, ba'asana. Atau ba'asana juga bisa berarti stir ya. Stir, jadi mengganggu ya. Jadi pada saat mereka tadi tertidur di alam kubur, dibangunkan ya. Ganggu. Man ba'asana min marqadina. Nah, marqadina ini sebetulnya tempat tidur kami, atau lebih tepatnya adalah tempat tidur kalau kita tidur siang pendek ya, nap ya. Pada saat kita taking a nap, itu tempat tidurnya itu dalam bahasa Arab, jadi katakanlah misalnya ada riwayat Ali radhiyallahu anhu tidur siang di masjid ya, jadi mungkin tidak di tempat tidur yang ia miliki ya. Jadi marqadina itu seperti itu, jadi bed, tempat tidur yang untuk tidur yang pendek ya, marqadina. Nah, bayangkan tadi di awal pembicaraan kita menjelaskan bahwa siksa kubur itu nyata ya, dimakan oleh ular, cacing ya, kulit kita, daging kita, kemudian cuaca dingin, apalagi di Calgary misalnya, salju dan sebagainya ya. Tapi mereka tetap menyebutkannya sebagai marqadina, tempat tidur nyaman ya, dibandingkan api neraka, dibandingkan hari akhir tersebut. Jadi kita bisa bayangkan apa yang mereka lihat ya, apa yang mereka lihat, atau mereka sudah ada bayangan hari akhir tersebut, mereka direkon atau dihisab, kemudian mereka tahu bahwa mereka akan pergi ke neraka dan mereka sudah melihat tersebut ya. Dan mereka malu tadi ya, atas apa yang mereka ingkari sepanjang hidup mereka. Jadi membahasana mim marqadina, siapa yang telah memberikanku dari tidur kami ini ya, memberikan kami tidur kami. Hadza ma wa'adal rahman wa sadaqal mursalin ya. Inilah hadza ya, yang Maha Pengasih janji ya, wa'id ini janji ya, wa'ada rahman dari yang Maha Pengasih, dan mursalun atau para rasul itu, utusan tersebut adalah sodik, benar ya. Jadi mereka baru menyadari sekarang ini ya. Tadinya mereka pada saat disampaikan ajaran oleh para rasul, mereka menolaknya, tidak ada hari akhir ini
Tanyakan kapan hari akhir ini, kapan hari waktunya. Dan Rasulullah tidak tahu. Pada saat ditanya oleh Jibril alaihissalam, Rasulullah juga bertanya, Jibril bertanya, Rasulullah menjawab. Yang bertanya atau yang ditanya, maaf, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi tidak tahu, dan mereka mengolok ke Rasulullah. Mana, kapan hari akhir tersebut? Dan sekarang terjadilah hari akhir ini, dan mereka dibangkitkan untuk dihisab. Dan disinilah dia mereka baru sadar. Dalam Indonesia disebut sesa akhir tiada guna, ya. Apa ya, mungkin lupa Irfan juga, tapi sesa pada akhir tiada guna, seperti itulah kira-kira, ya. Jadi mereka menyesal di sini, ya. Oke, ayat berikutnya, in kanat illa soihata wahidah, ya. Afwan, in kanat illa soihata wahidah, ya. Jadi di sini disebutkan teriakan itu hanya sekali saja, maksudnya tadi itu ya, trompet sangkakala. Jadi hanya satu kali, faizahum, mereka ya, hum ini pada mereka tadi, jami'u dikumpulkan, ladaina di hadapan kami, muhdorun, ya. Muhdorun ini hadir, ya, bahasa Indonesia menggunakan kata hadir, ya, muhdorun. Jadi orang-orang yang, tapi di sini ya, jadi dalam bentuk pasif, dihadirkan, dipanggil, ya. Jadi kepada kami mereka dipanggil, dihadapkan, ya. Jadi mereka tuh dengan teriakan itu tadi, jadi disebutkan tadi, jadi pada saat trompet atau teriakan tadi, mereka dibangunkan, kemudian dikumpulkan dan dihadapkan kepada kami, ya. Bentar ya, mungkin ada catatan lain di sini yang Ivan tulis tadi. Oke. Alright, ya. Jadi ini mungkin sedikit topik lain, tapi relatif topik ini kita pernah membahas mengenai iman, ya. Salah satu rukun iman adalah iman kepada hari akhir. Nah, tadi disebutkan, ya, orang-orang ini yang ini nih, yang adalah orang-orang yang tidak percaya hari akhir. Nah, mengapa, pertanyaannya, mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Ya. Dan dari ayat-ayat yang sebelumnya kita mungkin sudah, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah bisa menangkap, ya. Hari akhir ini bukan tanpa tujuan, ya. Ada tujuannya. Dan sedikit di luar agama Islam mungkin, ya, dalam konteks bisnis, ya. Irfan juga di kantor kadang-kadang disebutkan, ya, orang yang mempunyai tujuan itu atau memiliki sense of purpose itu lebih nyaman kehidupannya dibanding orang yang tidak punya tujuan. Ya, dan makanya dalam hal Islam seperti ini kita punya tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan kita jannah, ya, masuk surga. Bagaimana caranya? Supaya kita harus lulus di hari perhitungan ini. Bagaimana caranya? Ya, kita harus percaya bahwa pertama akan ada hari perhitungan ini dan kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk hari perhitungan ini, ya. Nah, jadinya manfaat dari beriman kepada hari akhir ini adalah membuat kita untuk pertama memiliki tujuan dan kita act accordingly. Jadi kita berbuat sesuai dengan tujuan kita. Kalau tujuan kita ingin jannah, ya, ya, kita harus berbuat sebaik-baiknya, ya. Dan salah satu problem di masa sekarang ini adalah yang di Amerika ini disebutkan nihilism, ya. Jadi tidak ada, nihil, zero, ya. Jadi tidak ada, dunia berakhir, nihil, ya. Nikmati saja dunia ini, tidak akan ada hari akhir, ya. Dan dengan demikian mungkin beberapa orang masih bisa mengontrol dirinya, tapi kebanyakan tidak bisa mengontrol dirinya, ya, tidak bisa mengontrol dirinya. Akhirnya ya itu tadi, standar hidup berubah-ubah. Yang tadinya boleh, yang tadinya tidak boleh jadi boleh, ya. Segalanya dipertanyakan, semua jadi bingung karena tidak jelas tujuannya. Setiap orang memiliki penafsiran sendiri atas tujuan hidup karena tidak ada yang jelas, ya. Dan semua orang menikmati apa yang ada di dunia sekarang ini. Karena tidak ada tidak ada visi bahwa akan ada hari akhir, ya, di mana mereka akan dimintai pertanggungjawaban, mereka dibangkitkan, dan tiba-tiba dalam pembangkitan itu kita pernah membahasnya, ya, mereka dalam body seperti ini, ya, tidak hanya rohnya seperti body ini, ya, dibangkitkan lagi. Dan nanti di ayat berikutnya akan disebutkan juga, ya, pada saat dibangkitkan itu badan kita seperti ini, dan tiba-tiba tangan kita bersaksi kepada kita, mata kita bersaksi akan apa yang telah kita lakukan, ya. Jadi kita umat Islam ini diajarkan dengan rukun iman pada hari akhir ini untuk memiliki sense of purpose, ya. Kita ada tujuan dan kita bertanggung jawab
and act accordingly, ya, berlaku dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri kepada dalam mencapai tujuan kita. Itu mungkin sedikit topik tambahan yang Irfan catat di sini ya. Oke, ayat terakhir pada kesempatan kali ini insya Allah. Fal yauma, yaum ini hari apa? Hari akhir tersebut ya, hari perhitungan, yaumul hisab ya. Dalam bahasa Inggris reckoning, day of reckoning ya, in capital D ya, day of reckoning. Di sini ya, D ya, hari akhir ya. La tuzlam, tidak ada yang dizolimi. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala tidak ada dirugikan. Di sini bahasa Inggrisnya zolim ya. Di sini diterjemahkan tidak ada dirugikan, tapi di sini katanya sebetulnya zolim, la tuzlim. Nafsum say'a ya, tidak ada seorang pun yang dizolimi. Artinya apa? Pada hari itu Allah Maha adil. Ya. Dan keadilan, dan para ulama juga menafsirkannya selain itu adalah keadilan yang hakiki adalah pada hari itu. Hidup di dunia ini kita keadilan itu seringkali relatif. Ya. Kadang kita beruntung, kadang kita rugi, padahal kita merasa kita berbuat dengan sebaik-baiknya. Ya. Itulah kehidupan dunia. Ya. Jangan kalau ada merasa tidak adil, tentu kita berusaha untuk menegakkan keadilan, tetapi pada saat melihat yang ketidakadilan terjadi, jangan berputus asa. Ya, jangan berputus asa. Ini memang dunia. Kalau memang kalau ingin segalanya adil dan seadil-adilnya, hari akhir. Ya, itulah salah satu tafsir para mufasir juga menyebutkan ya, la tuzlamu ini tidak ada seseorang yang dizolimi, semua adil. Ya, dan di lain pihak juga bisa ditafsirkan bahwasanya keadilan yang hakiki adalah pada saat hari itu. Jadi relax, ya, berusaha sebaik-baiknya, maaf ya, bukan relax artinya lemah. Berusaha maksudnya berusaha sebaik-baiknya, tetapi dalam hati serahkan kepada Allah. Ya, serahkan pada Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini memang sudah pada tempatnya, ya, dan dalam rencana Allah. Ya, wala potongan ayat berikutnya, wala tudzauna. Nah, kita sering menggunakan kata jazakallah, ya, ini jaza. Ya, jadi wala dan seseorang tidak diberikan pembalasan, tidak dibalas, mendapatkan balasan atau not recompense, ya, not recompense ya dalam bahasa Inggris, illa kecuali ma kuntum ta'malun, kecuali apa yang mereka perbuat. Ya, mereka berbuat baik, mereka akan mendapatkan berbuat baik. Dan kita pernah mendengar hadis Rasulullah, kalau kita berbuat baik 10 hasanah. Kalau kita berniat baik tapi tidak bisa melakukannya, dihitung berbuat baik. Ya, 1. Kalau berbuat baik dan dilakukan 10. Berniat tidak baik tidak dilakukan, dihitung perbuatan baik 1. Ya, berniat tidak baik dan dilakukan, dihitung tidak baik 1. Jadi kita selalu untung. Subhanallah. Ya, wala tudzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kita pernah membahas ya dalam salah satu kajian kita amal. Ya, amal ini perbuatan, tapi tidak menggunakan kata faal yang kita lakukan. Ya, tapi menggunakan kata amal. Ya, dalam bahasa Arab kan kita ada mengerti ya, ada faal melakukan, ada juga amal. Dan kita pernah membahasnya. Amal ini yang kita bahas sebelumnya ya, berdasar dari ada, kalau kita lihat ya, ain mim lam ya, ain mim lam ya. Tapi kalau kita balik misalnya ain lam mim ya. Jadi amal itu bukan sembarangan, bukan tindakan sembarangan, tindakan yang berdasarkan ilmu. Ya, jadi kita akan membahas berdasarkan dari ilmu, kemudian menjadi amal ya. Kemudian kalau kita balikan lagi lam mim ain 5a ya, itu artinya illuminate ya. Jadi kita ada ilmunya, kita amalkan, dan kita illuminate ya, menerangi, ada nurnya. Demikiannya yang kita bahas. Mungkin ada sedikit catatan di sini ya. Sedikit catatan ibu-ibu, bapak pengajian kekayaan mati Allah, ini dari ayat yang terakhir tadi ya. Jadi hidup di dunia ini adalah suatu cobaan, ya, suatu tes ya, agar kita dilihat siapa yang lebih baik amalnya ya. Tetapi perlu diingat, Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai kepentingan, tidak menginginkan kita untuk masuk neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingin kita masuk surga. Ya. Apa buktinya? Yang kita sebutkan tadi. Ya.
dari Ibnu Abbas, kalau tidak salah ya. Itu adalah dari Ibnu Abbas. Mari kita baca sebentar. Double check. Ya, dari Ibnu Abbas ya, hadisnya dari Ibnu Abbas ya. Jadi Allah recorded good deed and bad deeds. Siapa yang berniat melakukan baik dan melakukannya 10 hasanah. Complete good deed ya. Dan apabila bahkan up to 700 di sini di hadisnya disebutkan 10 hasanah, bahkan mungkin sampai 700 times kalau kita berniat baik dan kita melakukannya. Bisa 10 minimal atau sampai 700 ya. Tapi kalau tidak dilakukan for whatever reason, 1 hasanah ya. Kalau he intends bad deed, berniat untuk melakukan sesuatu yang buruk tetapi tidak dilakukan, dihitung 1 kebaikan, bukan keburukan ya. Jadi niat berbuat buruk tapi tidak dilakukan, we hold off ya, dihitungnya malah 1 kebaikan. Kalau kita berniat buruk dan kita melakukan 1 keburukan ya. Jadi sudah jelas niat Allah tidak berkepentingan untuk kita masuk neraka. Kita sendiri yang membuat kita masuk neraka dengan perbuatan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat adil dan mengadili di hari itu. Tetapi yang kita harapkan selalu rahmat Allah. Karena kalau berdasarkan keadilan Allah, mungkin masuknya neraka semua ya. Di padang Arafah setiap hujjaj ya, para yang sedang menunaikan ibadah haji selalu meminta rahmat Allah, dan kita pun sering berdoa ya setiap habis sholat untuk memperoleh rahmat Allah. Wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kalau tidak karena rahmat Allah, kita akan menjadi umat yang rugi. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dari siksa kubur, ya, melindungi kita juga dari siksa api neraka. Yang benar hanya dari Allah, yang kesalahan dari Irfan, mohon maaf atas segala kesalahan, baik dari sisi isi maupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.